Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas proyek yaitu yang berjudul Analisis Pengelolaan Anggaran Biaya Bahan Mentah. Kelompok 6 beranggota 4 orang, yaitu yang pertama Natalia Anggayana, yang kedua Devi Atliana, yang ketiga Nazwa Nur Kamila, yang keempat Safa Kamila Maizena. Selanjutnya kita masuk ke pengertian anggaran. Anggaran merupakan informasi atau pernyataan mengenai rencana atau kebijaksanaan bidang keuangan dari suatu organisasi atau badan usaha untuk suatu jangka waktu tertentu. Perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode tertentu. Tujuan adanya anggaran dalam perusahaan adalah untuk mengestimasikan biaya operasi aktivitas perusahaan ke dalam estimasi keuangan perusahaan. Anggaran juga sebagai arahan untuk mempermudah koordinasi bagian dalam perusahaan yang disusun secara sistematis agar menjadi lebih jelas dan terarah. Lanjut ke fungsi dan manfaat anggaran. Yang pertama, sebagai pedoman kerja, yaitu memberikan arahan sekaligus memberi tugas dan target-target yang harus dicapai oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengordinasian kerja, yaitu mengordinasikan kerja seluruh bagian dalam perusahaan agar saling menunjang dan saling bekerja sama secara sinergis dalam rangka menuju pencapaian yang telah ditetapkan sehingga kelancaran jalannya perusahaan akan menjadi lebih terjamin. Dan yang terakhir, sebagai alat evaluasi atau pengawasan kerja, yaitu sebagai alat pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan yang akan datang. Anggaran berperan sebagai alat manajemen untuk menilai kinerja para karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka. Selanjutnya, pengertian anggaran produksi dan biaya produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terpisah mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Tindakannya yaitu mencakup rencana mengenai jenis, jumlah, dan waktu produksi yang akan dilakukan. Sedangkan anggaran biaya produksi adalah bagian integral dari anggaran produksi secara keseluruhan. Ia merinci semua biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan dalam proses produksi, mulai dari bahan baku hingga tenaga kerja dan overhead pabrik. Selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang jadi dapat disesuaikan dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, mengatur produksi sehingga biaya-biaya produksi menjadi seminimal mungkin. Yang ketiga, menjaga tingkat persediaan yang memadai, karena persediaan terlalu tinggi meningkatkan biaya-biaya dan risiko-risiko yang membebani perusahaan. Dan sebaliknya, persediaan yang terlalu kecil mengakibatkan banyaknya gangguan. Kekurangan persediaan bahan mentah dapat mengganggu proses produksi. Selanjutnya, pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku merupakan perencanaan yang disusun secara terperinci mengenai jumlah dan jenis bahan baku yang akan digunakan selama periode tertentu di masa mendatang. Anggaran bahan baku suatu perusahaan bertujuan membantu dalam memberikan gambaran awal kegiatan yang akan dikerjakan oleh perusahaan. Besarnya dana yang akan dikeluarkan perusahaan dalam mewujudkan kegiatan yang telah dianggarkan. Elemen-elemen anggaran bahan baku, yaitu yang pertama anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran yang disusun untuk menentukan jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi yang akan datang. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku, anggaran yang disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang. Dalam merencanakan anggaran ini, perlu dipertimbangkan terkait jumlah kebutuhan bahan baku yang harus dibeli, waktu yang tepat untuk pembelian, faktor-faktor persediaan bahan baku, dan perkiraan berapa biaya bahan baku. Yang ketiga, anggaran biaya bahan baku merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dan dihitung dalam satuan moneter. Selanjutnya ada data studi kasus.
CV Ala Makmur Jaya memproduksi dan menjual 3 macam produk keseharian yaitu kaos, tas, dan topi. Dalam penghasilan 3 jenis produk digunakan 4 jenis bahan baku yaitu kain, benang, cat pastisol, dan cat bremol. Yang pertama, anggaran produksi berdasarkan data perkiraan penjualan tahun 2020 CV Ala Makmur Jaya. Anggaran produksi tahun 2020, tahun 2021. Keterangan rencana penjualan pada kaos yaitu 6.500. Persediaan akhirnya itu 1.000. Produk tersedia 6.500. 6.500 ditambah 1.000 jadinya 6.600. Persediaan awal 320. 6.600 dikurang 312. Jumlah produksinya itu 6.288. Sedangkan yang tas rencana penjualan 7.000. Persediaan akhir yaitu 150. 7.000 ditambah 150 yaitu 7.150. Produk yang tersedia itu 7.150. Persediaan awalnya 104. 7.150 dikurang 104 sama dengan 7.046 perak. Topi. Topi rencana penjualan. Rencana penjualannya itu ya 8.000, persediaan akhirnya itu 100. Produk tersedia 8.000 ditambah 100 yaitu 8.100. Persediaan awal itu 147. Untuk mendapatkan jumlah produksi yaitu 8.100 dikurang 147 hasilnya 7.953 perak. Jumlah realisasi anggaran produksi atau bulan pada CV Ala Makmur Jaya, anggaran produksi sungguhnya 2021. Jenis produk kaos yaitu 6.288 perak dibagi 524 hasilnya jenis produksi kaos. Jenis produksi kaos itu 6.288 dibagi 12. Hasilnya jumlah produksi per bulan yaitu 524 dikurang kesalahan 2026. 524 dikurang 26 yaitu hasilnya produk sesungguhnya itu 498. Untuk bagian tas yaitu 7.046 perak dibagi 12 hasilnya 587. Untuk mendapatkan produksi sesungguhnya 587 dikurang 29 yaitu hasilnya 559. Untuk yang bagian topi 7.953 dibagi 12 hasilnya 663 dikurang 33 produksi sesungguhnya itu 663 dikurang 33 hasilnya 630. Oke, untuk selanjutnya, untuk menentukan anggaran biaya bahan baku diperlukan langkah yang ketiga yaitu perusahaan atau CV harus memiliki standar usage rate atau SUR. Nah, SUR ini tuh apa sih? SUR ini adalah standar yang ditetapkan perusahaan terkait jumlah bahan baku per satuan unit yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk. Nah, CV Ala Makmur Jaya ini menentukan masing-masing SUR-nya untuk 3 jenis produknya. Untuk kain di kaos ada 2, di benang untuk tas ada 2,25 dan untuk topi 0,25, cat pastisol untuk kaos 0,5 dan untuk topi 2,5. Dan untuk cat bremol dipakai untuk ketiga jenis produknya, untuk di kaos 2, di tas 1,5 dan di topi 1,5. Nah, setelah memiliki SUR, maka langkah yang keempat adalah menentukan anggaran kebutuhan bahan baku di tahun 2021-nya.
Nah, untuk di sini tuh cara perhitungannya adalah setelah diketahui jumlah produksi yang tahun 2020-nya untuk kaos 6,6288 maka langsung dikalikan kepada SUR-nya 6.288 dikali 2 maka dapat 12.576 untuk kebutuhan unitnya dan untuk kaosnya SUR-nya 0,5 dikali dengan kebutuhan unitnya 3.144. Maka untuk jumlah total untuk di kainnya anggaran kebutuhan bahan bakunya sebesar 12.576, untuk benangnya 17.842, untuk cat plastisolnya 23.027 dan untuk cat bremolnya 22.499. Nah, masuk pada analisis di mana sesuai dengan tema kelompok kami, yaitu anggaran biaya bahan baku. Di sini CV Alam Makmur Jaya mengalami kesulitan untuk memperkirakan dana yang harus dipersiapkan terkait dengan kebutuhan untuk membeli bahan baku. Nah, di sini diketahui juga harga pembelian masing-masing jenis bahan baku per unitnya yaitu kain senilai 35.000, benang 38.500, cat plastisolnya 30.000 dan untuk cat bremol ada 11.000. Berdasarkan anggaran produksi, anggaran kebutuhan baku yang sudah terbentuk, maka disusunlah anggaran biaya bahan baku, di mana yang di bawah ini ada 2 per tahun dengan per bulan. Untuk yang per bulan itu dijelaskan bahwa kaos memiliki jumlah produksi 6.288. Di sini rumusnya adalah mengalihkan kebutuhan unit dikali dengan harga. Maka untuk kaos contohnya 2.576 dikalikan dengan harganya 35.000. Maka ketemulah hasilnya 440 juta 160.000. Untuk keseluruhannya kain itu sebesar 440 juta 160.000 untuk kebutuhan anggaran biaya bahan baku benangnya 686 juta 917.000, untuk cat plastisolnya 690 juta 810.000, untuk cat bremolnya adalah 385 juta 825.000 dengan total anggaran biaya bahan baku untuk 1 tahunnya sebesar 2.203.712.000. Sedangkan untuk yang per bulannya sama aja tapi dibagi dengan 12 sehingga totalnya untuk total keseluruhan anggaran biaya bahan bakunya untuk 3 jenis produk dengan 4 jenis bahan baku itu diperlukan dana sebesar 183.642.667 perak per bulannya untuk keseluruhannya. Nah, masuk pada kesimpulan, besarnya biaya bahan baku di sini tentu saja tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, CV Alam Makmur Jaya dapat menyesuaikan kebutuhan bahan baku berdasarkan jumlah yang akan diproduksi. Selanjutnya, untuk menentukan dana yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk, tinggal menyesuaikan saja dengan menggunakan anggaran. Perusahaan dapat lebih akurat menghitung jumlah dana yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Sesuai dengan yang sudah dikerjakan dengan teman-teman saya, ditampilkan hasil dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah mencari produk yang dihasilkan untuk setiap jenis produk. Anggaran tahunannya itu anggaran produksinya kaos sebanyak 288 potong, tasnya sebanyak 7.046 pieces, dan topinya 7.953 pieces. Yang kedua yang kita cari itu kebutuhan bahan bakunya, di mana jenis bahan baku yang dibutuhkan pertama adalah kain sebanyak 12.576 meter, benang 17.842 roll, cat plastisol 23.027 kg, dan cat bremolnya 22.499 kg. Dan untuk jumlah biaya bahan bakunya untuk total per tahunnya itu sebesar 2.203.712.000, dan untuk per tahunnya, untuk per bulannya dibagi 12 yaitu rata-rata per bulannya senilai 183.642.667 perak. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.